Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin, para habaib, Habib Muhsin bin Muhammad bin Abdul Qadir Attas, Habib Syarif Razi bin Hashim al-Idrus, Habib Fahmi bin Muhammad bin Abdul Qadir Attas, Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir Attas, para hadirin yang udah hadir, Masya Allah, dari Kerawang nih, Erik, jazakallah khair, makasih banyak, dan semuanya para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan di bulan yang barakah, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah tahun depan kita bisa ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doain juga yang lagi pada haji, insyaallah mendapat hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, tijaratan lan tabur, dzamban maghfuran. Dan kita doain biar pada pulang ke negaranya masing-masing salimin, ghanimin, mahfuzin, marzuqin fi khair wa lutuf afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama namanya Muhammad ibn al-Munkadir yang namanya dicatat oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya, dalam Siyar A'lamin Nubala. Muhammad ibn al-Munkadir ini ibadah haji 33 kali dalam hidupnya. Nah, kalau kita mungkin sebagian dari kita pengen biar sekali seumur hidup. Ini beliau 33 kali. Nah, di haji yang ke-33 itu beliau doa sama Allah, ya Allah, waktu di hari Arafah, tanggal berapa berarti? Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu Al-Hajju Arafah, intinya haji itu di situ, di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi diharapkan semuanya nanti pada puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana jatuh pada hari Sabtu depan, 6 hari lagi kurang lebih. Itu haji intinya di situ, di Arafah. Kalau rentetan haji yang lain bisa dibadalin, misalnya lontar jumroh, orangnya sakit, nggak bisa jalan untuk lontar jumroh, bisa dia niatin temannya suruh badalin, nanti temannya berangkat, habis itu temannya dia lempar atas nama dirinya, dia niatin lagi lempar atas nama temannya yang sakit tadi. Begitu juga yang lainnya. Tapi kalau wukuf di Arafah, mau sakit, mau dia masuk UGD, mau nggak sadarkan diri, tetap akan dibawa ke situ. Baik pakai ambulan, bahkan kadang-kadang kalau kondisi benar-benar nggak mungkin, kadang-kadang dibawa pakai helikopter untuk wukuf di Arafah. Jadi pentingnya hari Arafah. Nah, hari Arafah itu Allah sampai menjanjikan akan mengampuni semua al-waqifina fi Arafah. Semua yang berwukuf di Arafah, Allah janji akan mengampuninya. Ini Muhammad ibn al-Munkadir di haji yang ke-33-nya doa, ya Allah, aku udah 33 kali haji. Ini wukuf yang satu buat diri saya, yang satu lagi buat ayah saya, satu lagi buat ibu saya. Sisa 30 saya berikan kepada mereka nih yang pada wukuf di Arafah tapi nggak dapat ampunan darimu ya Allah, saya berikan buat mereka. Malamnya habis Arafah tuh, kira-kira habis maghrib, habis isya begitu, orang pada jalan ke Musdalifah untuk nginap di sana, mabit, tidur di atas tanah dan batu. Jadi nggak semuanya tuh nginapnya di situ, di padang Musdalifah. Nggak ada yang tidur di hotel, nggak ada, semuanya tidur. Karena waktu haji juga begitu, tidur di atas tanah, modal sejadah aja, sejadah kita bawa, taruh buat alas, tidur deh. Nah, pas malam di Musdalifah, di haji ke-33 itu, Muhammad ibn al-Munkadir mendengar suara, atatakarramu ala man khalaqal karama wal jud ya ibn al-Munkadir, engkau ingin berbuat baik, berderma kepada Allah yang mana Allah itu adalah pencipta kebaikan. Engkau mau berbuat baik kepada Allah, engkau mau memberikan 30 hajimu agar diberikan kepada mereka, sedangkan Allah sudah berjanji
untuk mengampuni al-waqifina fi Arafah. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa wukuf nanti di Arafah fi yaumin minal ayyam bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pembahasan al-faslul awal. Fasal yang pertama yaitu kata Habib Zain bin Smith dalam bab pertama ini judulnya adalah pujian terhadap ilmu dan celaan terhadap yang namanya al-jahl atau kebodohan. Jadi celaannya bukan di sini bukan kepada orang yang bodoh, tapi kepada kebodohan itu ya. Jadi kebodohan itu dicela dalam Islam. Baik, Habib Zain di sini bilang, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah, maksudnya ilmu itu apa? Mempelajarinya dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya mengajarkannya itu dimuliakan oleh Allah, tapi menuntut ilmu itu sendiri memiliki kemuliaan yang begitu agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu di tempat Habib Razi belajar, tempat saya belajar di Damaskus, ada tuh ceramahnya sempat kesebar di mana-mana. Ada hafar al-qabr, tukang gali kuburan. Ibu-ibu datang, anaknya meninggal. Pak, tolong galiin kuburan, besok anak saya mau dikubur. Kita baca Fatihah dulu buat Al-Habib Salim Maulid Dawilah, teman saya tadi meninggal habis sepedaan pagi-pagi. Habis sepedaan Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas dikuburin, yang gali kubur karena dia udah mungkin ratusan, mungkin ribuan kali nguburin orang, banyak pengalaman-pengalaman. Pas nguburin tuh anaknya si ibu, dia ngelihat tuh kuburan begitu harum semerbak, bercahaya terang benderang, dan seperti disambut dia di alam kubur. Subhanallah, selang berapa waktu ini ibu kehilangan anaknya lagi, dikuburin lagi sama tukang kubur. Sama pengalaman yang kemarin dia nguburin anak yang pertama terjadi juga kepada anak yang kedua, yaitu mendapatkan kesan yang begitu indah di kuburan. Sampai dia akhirnya nanya sama si ibu, "Bu, anak yang pertama, anak yang kedua, setiap saya kuburin anak ibu dua-duanya beda sama saya nguburin sama jenazah yang lain. Cahaya berasa benar, terang benderang, adem, seperti disambut dia. Emang anak ibu yang awal meninggal kemarin apa? Oh, anak saya kemarin meninggal talibul ilm, pelajar ilmu, masih muda. Ya Allah. Yang kedua juga talibul ilm. Ya, kalau talibul ilm sih emang wajar begitu ilmunya dapat kemuliaan dari Allah. Yang kedua juga, oh enggak, yang kedua bisnismen. Yang kedua kerja, nyari duit. Habis saya lihat dua-duanya juga mendapat kemuliaan yang sama. Oh iya, yang kedua itu dia habis dia kerja dapat duitnya buat biayain adiknya nih, kakaknya atau adiknya gitu. Karena dia nggak bisa belajar, Allah nggak berikan kemampuan lebih dalam menuntut ilmu, dia cuma bisa bantu aja dah orang yang mau menuntut ilmu, sehingga dia juga mendapat kemuliaan yang agung yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang ughdu aliman, jadilah kau orang alim, au muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi orang yang belajar, menuntut ilmu, berusaha. Au mustami'an. Nah, enaknya begini nih. Barang ulama kalau lupa dikasih tahu gitu. Pendengar yang baik, roman-romannya. Itu tahu gak Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu kenapa dinamain Ibnu Hajar? Padahal namanya siapa namanya? Ahmad bin Muhammad bin Ali kalau nggak salah, atau Ahmad bin Ali bin Muhammad begitu. Dikasih nama Ibnu Hajar karena dia waktu belajar nggak bisa sampai dikeluarin dari pesantrennya. Begitu dia lihat tuh lagi jalan mau pulang ke rumah ada batu bolong kena air.
Dia bilang batu aja, yang keras begitu aja bisa kalah sama air. Kayaknya otak saya nggak sekeras batu, kayaknya bisa saya belajar. Baik lagi pesantrennya, Kiai, Ustadz, saya mau belajar dah, terima saya lagi, saya mau serius. Ya udah, sampai akhirnya jadi alim. Dikasih nama Ibnu Hajar, putra anaknya batu. Hajar itu batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang nggak tahu? Begitu banyak kitabnya, Tahdzibut Tahdzib dan kitab-kitab hebat lainnya yang menjadi dasar dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini. Kemudian au mustami'an, kalau nggak bisa jadi pendengar yang baik. Walaupun sebenarnya orang pasti bisa tuh kalau punya semangat. Atau yang keempat, au muhibban. Ini kagak bisa jadi alim, nggak bisa jadi muta'alim, pelajar, nggak bisa jadi mustami, mungkin nggak bisa jadi pendengar karena apa alasannya? Karena mungkin dia dokter misalnya. Dokter kan sibuk, operasi sono, operasi sini, mau ta'lim susah. Muhibban. Au muhibban. Paling nggak jadi pecinta. Pecinta itu maksudnya gimana ya? Oh, ada pengajian di rumahnya Habib Abu Bakar. Itu anak kagak bisa datang. Mau dengerin kagak bisa. Mau live streaming dari YouTube juga pas waktunya bentrok sama saya, banyak kegiatan. Jadilah muhibban, yang demen sama tuh majelis. Cara membuktikannya adalah kirim misalnya anaknya ke majelis Habib Abu Bakar. Ini saya nggak bisa ta'lim nih, saya nggak bisa ikut, saya nggak bisa dengerin, saya nggak bisa kirim. Tetangganya dikasih tahu, pada hadir sono, gitu misalnya gitu. Walau takun khamisan fatahlak, jangan sampai kamu jadi yang kelima, artinya nggak jadi alim, nggak jadi muta'alim, nggak jadi mustami, nggak jadi muhib, maka jadinya yang kelima nih. Kata Nabi, jangan jadi yang kelima, nanti celaka. Salah satu dari 4, pilih aja deh, yang mana dah. Yang paling cakep yang pertama, nggak bisa ya yang kedua, nggak bisa yang ketiga, nggak bisa yang keempat. Yang penting jangan sampai yang kelima, waliyadzubillah min dzalik. Kita disuruh untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Karena itu adalah arfa wa afdal min sairil a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Karena itu adalah yang paling tinggi dan yang paling afdal, paling terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Li adillatin aktsara min an tuhsar. Dalilnya udah kebanyakan, nggak bisa dihitung lagi deh. Wa ashhara min an tudhkar. Udah begitu tersebar, begitu banyak diketahui orang sampai sebenarnya nggak perlu lagi disampaikan. Tapi kita bawa di sini kata Habib Zain bin Smith. Di antaranya firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini Allah memulai dengan dirinya, zatnya. Kemudian malaikatnya, yang ketiga langsung ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Udah cukup tuh sebagai bukti bahwa mereka mendapat kemuliaan. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat yang beriman dan nuntut ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Fasal awal Kiai Marjaya. Di fasal awal halaman 77. Kata Allah di sini dalam firman-Nya, Allah mengangkat yang beriman dan menuntut ilmu dengan derajat. Satu derajat aja bedanya. Katanya ada yang riwayat mengatakan masiratu khamsumi'at sanah. Perjalanan 500 tahun antara satu derajat ke derajat yang di atasnya. Ini derajat yang diangkatnya tuh berderajat-derajat. Karena kita ingetin lagi bahwasanya ilmu adalah warisannya Rasulullah. Kalau orang dapat ilmu berarti dia jadi ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bilang emang sama antara yang berilmu sama yang enggak berilmu? Beda, enggak bisa disamain. Ai innahum la yastawuna abadan, mereka tidak bisa sama selama-lamanya. Jadi ilmu. Makanya kenapa sih kita sampai sekarang ngikutin Imam Syafi'i? Kira-kira karena apa? Karena ilmunya. Padahal pernah sekali waktu Imam Syafi'i ngadu sama gurunya namanya Waqi'.
syakautu ila Waki' su'a hifdzi. Saya pernah ngadu sama guru saya Waki'. Kok saya sekarang susah ngapal? Karena riwayatnya sejarahnya Imam Syafi'i kalau dia baca nih set, udah pinggirin bukunya, diulangin lagi bisa, sama. Nah waktu itu pernah nggak ngafal, udah baca nggak hafal, ngadu sama gurunya, kenapa sih nih saya kagak ngafal sekarang? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru saya bilang tinggalin maksiat. Imam Syafi'i maksiat apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wah, apa lagi setelah itu? Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Lalu kemudian guru saya ngabarin kepada saya bahwa ilmu itu cahaya, nggak bisa masuk ke tempat yang kotor, yang ada maksiat di situ nggak bisa. Makanya harus masuknya ke tempat yang bersih. Itu cahayanya bukan cahaya lampu, cahaya Allah. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda li'asi. Jadi ternyata tahu gak Imam Syafi'i maksiat apa waktu itu? Kalau kata guru saya Habib Abu Bakar bilang waktu itu, maksiatnya kagak sengaja ngelihat kaki perempuan. Ngelihat kaki perempuan kan apa? Aurat kan? Kaki perempuan. Masya Allah. Lalu sekarang kayaknya udah kagak ada yang nggak ngelihat kaki perempuan ya. Semua ngelihat kaki perempuan. Ada kali di sini yang nggak ngelihat? Hah? Lihat semua. Wah, kaki dengan segala apa namanya sendal-sendalnya deh. Makanya itu juga nasihat buat para kaum wanita. Kaki itu aurat. Kadang-kadang udah cakep jilbab, udah cakep, masya Allah, baju bagus ya. Kakinya kebuka. Kagak timbang ke depan beli sayur nggak apa-apa, nggak bisa, tetap harus ditutup. Karena kang sayur kan bukan muhrim. Hah? Muhrim bukan? Bukan. Kecuali kalau ada hubungan keluarga gitu, apa namanya, paman. Kalau paman, kakek itu baru muhrim. Baik, falidalik kita kadang-kadang susah hafal karena itu. Karena cahaya Allah nggak bisa masuk ke tempat yang di situ ada maksiat. La yastawuna abadan la fid dunya wala fil akhirah. Enggak sama baik di dunia apalagi di akhirat, jauh beda magamnya. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lam bidarajatin katsirah. Enggak bisa sama. Karena Allah membedakan dengan derajat yang begitu banyak antara yang tahu sama yang enggak tahu. Fahaihat an tahsulal musawat bainal ulama al-amilin wa ghairihim minal jahilin. Enggak bakal sama, hayat mustahil antara ulama dan orang-orang yang jahil. Walakin yarfa'ullah ahlal ilmi ala man siwahum bidarajatin katsirah. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamah ala sairil mu'minin bi 700 darajah ma baina darajatain masirah 500 am. Ibnu Abbas bilang bedanya antara ulama dengan yang bukan ulama adalah 700 derajat, dan antara 1 derajat ke derajat di atasnya itu bedanya masiratu 500 am, 500 tahun perjalanan. Qultu wa dzalika li anna al-ilma asasul ibadat. Kenapa kata Habib Zain? Karena ilmu itu adalah asasnya ibadah. Orang bisa sholat yang benar karena apa? Karena dia belajar cara sholat. Kalau dia nggak belajar, dia nggak bisa sholat yang benar. Wa man ba'ul khairat, asas daripada kebaikan. Kama anna al-jahlu ra'su kulli syarr wa aslu jami' al-baliyat. Sebagaimana juga kebodohan adalah pusat daripada atau pangkal daripada segala keburukan. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi aja bilang innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus nih ngajarin ilmu buat kalian. Ngajarin ilmu buat kita. Nah, di antara ilmu yang kita tahu adalah terkait minggu depan, misalnya kita mau lebaran, Idul Adha.
Orang yang punya ilmu tentang kemuliaan Idul Adha, dia akan memuliakan. Orang yang punya ilmu tentang pentingnya berkorban, dia bakal berkorban. Misalnya Nabi bilang, khiyaru ummati yudahun. Sebaik-baik umatku adalah yang berkorban. Wa syiraru ummati la yudahun. Umat saya yang buruk-buruk tuh yang gak berkorban. Kadang-kadang alasannya ada aja, ya lagi nabung, mau ini, mau itu, ya kan? Kemarin kita kemarin nih awal-awal COVID misalnya, ada apa tuh rame cupang harga mahal-mahal dibeli. Ini wah cupangannya mahal 500.000. Ini warnanya ada merah, ada birunya, ada putih sini, dibeli sama dia. Atau kemarin sepeda, musim sepeda dari mulai 1 juta, 2 juta dibeli. Walaupun mungkin sekarang udah pada nggak dipakai sepedanya tuh. Dulu ikutin aja ini pada beli sepeda, ikutan beli sepeda. Atau apalagi misal cincin, musim bacan waktu itu tuh, segala 2 juta, 3 juta dikeluarin buat keren. Wah bacan keren nih, bacan anak cakep nih begini. Pas giliran lebaran Idul Adha ada aja tuh halangannya. Ya, ini mau nabung nih buat si ini buat sekolah, tar berapa bulan lagi mau bayaran sekolah tuh ini. Ada aja. Tapi beli yang lain bisa, enggak berat. Beli apa lagi contohnya? Ya banyak deh. Beli handphone sekian juta, enak aja. Tapi kalau lebaran memang kayak ujian, berat. Ujian dia. Makanya Nabi yang bilang khiyaru ummati yudhahun. Yang bisa ngelawan tuh ujian, yang bisa ngelawan bisikan syaitan, itu yang terbaik dari umat saya. Kan ada kan kambing yang di bawah 2 juta, ada gak? Ada yang jual tuh, Anda dapat tuh 1,9 berapa buat berkorban. Sebenarnya duitnya ada aja gitu, ada aja. Cuma kadang-kadang gitu dibikin apa? Dinasehatin sama al-hikam asy-syaitaniyah. Ada hikmah-hikmah dari syaitan. Udah jangan buat sekolah aja. Tuh setan tuh ngasih hikmah buat kita. Jangan kita dengerin. Jadi harus kita lawan yang demikian seperti itu. Apalagi misalnya Nabi bilang, kalau yang punya duit kalau bisa yang gede, azimu dhahayakum. Yang gede kalau bisa belinya, kata Nabi dalam sebuah hadis. Bagi yang punya duit ya. Fa innaha 'ala sirati matayakum, karena dia bakal jadi kendaraan kalian lewatin sirat. Tuh sirat tuh yang serem banget tuh. Tariqun 'alan nar, neraka atasnya itu jalanan. Namanya sirat. Ahadda minas saif, lebih tajam daripada pedang. Terus lebih tipis daripada adab kaminas syar, lebih tipis dari rambut. Semua bakal disuruh lewat situ. Semua manusia semuanya suruh lewat situ. Para nabi juga disuruh lewat situ. Para nabi sih gampang lewatnya, berhasil. Para aulia, para salihin, para syuhada, para ulama lewat gampang. Nah kita nih yang suka bermaksiat, biar rada bisa lewat situ, ya rada gampangan gitu, Allah kasih kemudahan, itu tadi diantaranya. Azimu dhahayakum. Fa innaha 'ala sirat matayakum. Dia jadi kendaraan kalian tuh nanti tuh. Dilewati pas mau lewatin sirat. Pas kita lagi ketakutan, tuh kambing-kambing yang kita korbanin ya, apalagi sapi, dia siap mengawal kita untuk melewati sirat. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Umur kagak ada yang tahu ya. Umat Islam nih umur kagak ada yang tahu. Abu Bakar umurnya 67. Masya Allah. Dulu anaknya Habib Bakar, kakak kelas anak, Hafiz bin Syahab. Jadi 67 Habib Bakar. Orang bilang karena rajin silaturahmi makanya Allah kasih panjang umur. Hah?
Iya, silatul arham tutilul amar. Kemana aja hadir Habib Bakar. Ana pengajian di Pisangan tempat Haji Lani ada. Nikahan di Selipi itu siapa kemarin? Lutfi ya. Lutfi. Siapa? Kakaknya Fadia. Iya. Lutfi ya benar. Hadir. Mana-mana. Silaturahminya nyampe terus. Makanya Allah kasih alhamdulillah umur panjang, mudah-mudahan sehat afiat. Kalau kita ambil rata-rata umur umat Islam kan baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 ya. Kalau umur Rasulullah sendiri 63, umur Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63. Begitu. Jadi tapi itu nggak jadi patokan. Jangan kita yang masih muda berasa aman gitu. Habib Salim tadi pagi habis main sepeda meninggal. Allah yarhamah. Jadi kita sebisa mungkin ada kesempatan korban, nah ini manfaatin. Minggu depan kalau bisa, kalau emang belum ada, ya tabung sedikit-sedikit. Jadi yang Nabi bilang syiraru ummati la yudahun, bukan semua umatnya Nabi, bukan. Kalau yang nggak mampu itu nggak dikatakan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau yang nggak mampu nggak dapat beban untuk berkorban, nggak diminta untuk berkorban. Justru dia akan mendapatkan bagian dari potongan hasil hewan korban tersebut. Kenapa sih Allah minta kita berkorban? Emang Allah makan tuh daging? Ya, kata Nabi enggak. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak bakal sampai ke Allah darahnya, dagingnya enggak. Allah enggak terima itu enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada pada hati kalian. Makanya amalan terbaik Idul Adha adalah ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia di hari lebaran Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada iraqatid dam, ngalirin darah. Ngalirin darah. Maksudnya apa? Motong hewan kurban. Itu ibadah dapat. Qaraba yaqrabu kurbanan artinya apa? Dekat. Nah, salah satu fungsi berkorban at-taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Bisa ngasih banyak orang. Nanti potong nih satu kambing. Berapa puluh keluarga makan kambing. Mungkin banyak dari mereka yang udah berbulan-bulan kagak makan kambing, pengen makan kambing. Dikirim dah. Assalamualaikum, ini kambing ini dari Habib Muhsin. Waduh, jadi dah lebaran nih kita nih. Makan kambing dah. Udah nungguin dari tadi nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib Muhsin panjang umur, didoain akhirnya. Ya, jadi dapat ibadah, dapat silaturahmi, dapat kebaikan sosial dan masih banyak lagi. Dunia, kata Nabi dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Haddad, dunia itu tercela. Tercela apa yang ada pada dunia ini kecuali zikrullah. Berzikir mengingat Allah. Makanya di pertemuan pertama kan kita sempat sampaikan bahwasanya kita di dunia mau nyari kebahagiaan, kesenangan nggak ada kecuali di dua hal. Zikrullah dan hudurul majalis. Ingat Allah dan menghadiri majelis-majelis. Itu tempat kita mendapat kebahagiaan di dunia. Zikrullah jelas firman-Nya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Majelis juga jelas hadisnya bahwasanya majelis itu adalah raudhah min riyadil jannah. Qala, atau aliman yang tidak tercela itu adalah aliman wa muta'alliman. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la aduwa a'da minal jahl wal mar'u aduwwu ma jahil. Tidak ada musuh yang lebih berat daripada kebodohan itu sendiri. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Dan kebodohan itu akan mengantarkan orang kemudian bisa meninggalkan kebaikan dan justru mengerjakan maksiat. Fa innahu la yadri ayu syai'it ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Karena orang yang jahil itu dia enggak tahu apa sih yang Allah perintahin
kebaikan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar ilmu. Tapi orang yang belajar ilmu dia bakal tahu ternyata nolongin orang itu kebaikannya luar biasa. Bersilaturahmi, orang yang nggak tahu males silaturahmi. Kedatangan tamu dia duduk aja di kamar. Keluarganya pada mau lebaran silaturahmi dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena dia nggak pernah mempelajari kemuliaannya silaturahmi. Falidzalik penting untuk kita terus memperdalam ilmu. Wala ayyu syai'il ma'siyah allati nahallahu an irtikabiha wa la yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilm. Walillahi darru Syekh Ali bin Abi Bakar. Syekh Ali bin Abi Bakar di sini adalah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, masjidnya Al-Habib Abu Bakar ini. Walillahi Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu haitsu yaqul, pernah mengatakan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquh. Kebodohan itu bagaikan api yang bisa membakar agama seseorang. Wal ilmu ma'un litilka nari yutfiha. Dan kalau udah api terbakar meluas kemana-mana, yang bisa memadamkan adalah air, dan air itu adalah dicontohkan sebagai ilmu. Intaha kalamul Haddad min risalatil muzakarah. Qala Sayyidina al-Arif billah Umar bin Saggaf as-Saggaf radhiyallahu anhu. Al-Habib Umar bin Saggaf as-Saggaf adalah seorang tokoh daripada kalangan Sadah al-Ba'alawi. Beliau mengatakan, ketahuilah ilmu itu yarfa'ul wadi, mengangkat yang rendah. Contohnya apa? Secara sosial dulu Bilal itu budak. Bilal budak. Tapi beliau belajar, wah ini agama benar nih, ini agama benar. Udah budak, terus kerjanya ya serabutan dan lain sebagainya. Tapi karena beliau belajar tentang agama Rasulullah, diangkat oleh Allah. Siapa lagi contohnya? Zahir, sahabat Nabi namanya Zahir. Yang orang kagak mau dekat sama Zahir. Tapi Nabi terus jabat tangannya Zahir. Nabi bilang, nih tangan nih biar kata orang kagak mau salaman sama tangan ini tangan yang bakal barengan sama saya masuk surga, kata Nabi. Karena apa? Dia selalu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal jahlu yunzilur rafi. Ada yang tinggi. Dulu seperti contohnya misalnya Abu Lahab misalnya. Abu Lahab tinggi pangkatnya. Dari keluarga terhormat, tapi karena dia nggak mau mempelajari ajaran Nabi dan dia lebih memilih mansabnya dia posisi di dunia waktu itu sebagai tokoh besar di Mekah, dia lebih mengutamakan itu sehingga yunzilur rafi, karena kebodohan itu diturunkan. Yang tadinya dia posisinya di atas secara kasat mata, kemudian diturunkan karena kebodohannya. Famal hayatu illa li ahlil ilmi wa mal mautu illa li ahlil jahl. Kehidupan itu adalah bagi mereka yang berilmu, walaupun udah meninggal. Lihat Imam Syafi'i, udah meninggal berapa 1000 tahun lebih yang lalu, tapi seperti hidup terus. Kenapa? Karena ilmunya diamalin sama kita nih. Namanya disebut-sebut di mana-mana. Kayak hidup aja udah. Tapi orang yang meninggal jangan 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang, jangan 100 tahun deh, 10 tahun yang lalu, yang nggak ada ilmunya, ya udah nggak dikenal sekarang, udah nggak dikenal. Jadi kehidupan itu adalah bagi orang yang berilmu. Kama qila disebutkan, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli. Kebodohan itu menjadikan seseorang sebelum dia mati, dia udah mati duluan. Wa fil jahli qabla al mauti, dan dalam kebodohan sebelum kematian, mautun li ahli, itu udah seperti kematian bagi orang tersebut. Fa ajsaduhum qabla al quburi quburu, jasadnya sebelum dia masuk ke kuburan udah jadi kuburan. Dan seorang yang tidak hidup dengan ilmu, dia adalah mayit. Walaysa lahu hatta nusyuru, dan dia tidak akan bangkit kecuali nanti waktu dibangkitkan semua manusia di hari kiamat. Fa fil ilmi hayatul abad wa fil jahli mautul abad. Wa ansyadu laisa man mata fastaraha bimayyitin
innamal mayyitu mayyitul ahya ay man mata bil jahli wal bu'di anillah fahuwal mayyit haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman intaha. Jadi apa namanya, bahwasanya mayit itu, yang disebut mayit itu bukan yang berhenti nafasnya terus kaku badannya, bukan itu. Mayit itu adalah orang yang dia tidak memiliki ilmu dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah mayit yang sebenarnya. Wa qala ba'du salaf khairul mawahib al-aql wa syarrul asaib al-jahl. Ta'allam, belajarlah. Enggak ada orang lahir langsung alim. Ada enggak orang lahir langsung alim? Lahir langsung bisa baca kitab gitu, ada enggak? Enggak ada kan? Siapa aja manusia lahir sama skornya 0-0 semuanya. Siapa aja? Lahir 0-0 semuanya. Ta'allam, makanya ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman, enggak ada orang lahir langsung ilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang punya ilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, dan seorang yang pangkatnya besar tapi enggak punya ilmu, saghirun idzal taffat alaihi al-mahafil. Bakal kelihatan kecil kalau dia udah dikerubungin banyak orang, bingung dia mau ngapain. Ya, dia kelihatannya tinggi makamnya, tapi kalau udah dikumpulin banyak orang, bingung dia. Karena apa? Mau ngomong apa bingung, mau ngasih tahu nasihat apa kagak bisa. Karena nggak ada ilmunya. Jadi ilmu, kemuliaan orang dari ilmu. Bukan, kadang-kadang orang kan begitu. Dia, subhanallah tuh, kenapa? Dia bisa nebak dia. Bisa nebak belum tentu wali. Itu kalau kita lihat acara-acara apa tuh, misalnya American Got Talent apa tuh? Enggak, yang itu yang dia bisa nebak tuh, dia main kartu. Nanti pasti tadi ngambil kartu ini kan. Tahu dia bisa nebak. Apa wali yang begitu? Enggak. Siapa tuh? Deddy Corbuzier tuh kan bisa tuh. Itu tadi pasti milih kartu ini kan. Bukan berarti wali. Wali itu adalah ilmu. Wali itu adalah mereka yang berilmu. Sebagaimana orang bisa tahu ini benar dan salah adalah dari ilmu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kitabnya. Intinya kita mau menghadapi bulan hari Idul Adha. Idul Adha di sebagian daerah, di sebagian negara lebih besar daripada Idul Fitri. Karena dia nas salatnya ada di Al-Qur'an. Salat Idul Adha itu nasnya ada di Al-Qur'an. Apa ayatnya? Kita hafal semua. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, lalu kemudian wanhar, berkurbanlah. Begitu. Jadi di sebagian daerah justru Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri. Kalau di kita terbalik ya, Idul Fitri lebih meriah daripada Idul Adha. Karena Idul Adha kayaknya baru kemarin lebaran, udah lebaran lagi nih. Udah bajunya yang kemarin aja dah tuh, gak usah beli lagi udah. Masih baru tuh baju. Kalau Idul Fitri kan lama tuh dah. Oh ini baju udah lama nih, beli lagi dah, bakal yang baru gitu. Idul Fitri begitu. Jadi saya ingetin lagi terakhir, untuk kita sebisa mungkin menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Jangan berat ya, jangan bilang sayang duitnya, enggak. Orang yang berkorban bakal ditambah sama Allah. Lihat Nabi Allah Ibrahim berkorban, disuruh bukan cuma nyembelih hewan. Nyembelih apa? Anak. Lah kita disuruh sembelih kambing, bukan anak. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Kata anaknya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Pas mau disembelih, diganti sama Allah, dan habis itu diangkat derajatnya. Inni ja'iluka linnasi imaman. Diangkat. Sampai sekarang kita nih nyebut-nyebut terus nama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena berhasil Nabi Ibrahim berkurban. Nah, kalau kita pengen berhasil di hadapan Allah, harus berkorban juga.
Nabi Ibrahim sampai hari ini tiap kita salat tahiyat kita sebut gak namanya? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina. Jadi sebut terus namanya. Kenapa? Karena berkorban. Siti Khadijah juga bisa mulia karena berkorban. Berkorbannya bukan 1 juta 2 juta Siti Khadijah. Berkorbannya sebanyak seluruh harta yang beliau punya. Sampai yang tadinya wanita paling kaya se-Quraisy saat itu menjadi wanita yang pernah beberapa hari nggak ada makanan di rumahnya. Kenapa? Habis semua duitnya. Semua duitnya habis. Berkorban segitu banyak tapi nggak menganggap dirinya telah berbuat sesuatu buat Islam. Kalau kita berkorban sekian, ngomong-ngomong mulu, alhamdulillah nih. Boleh jadi teman kita datang belum ngomong gitu udah ngomong. Alhamdulillah korban tadi aneh tuh di depan situ tuh. Sebelum dia bahas yang lain, udah bahas itu dulu ya kan. Kalau bahas yang lain masuk sini susah lagi. Alhamdulillah korban tadi situ. Ya, yang ada tanduknya, oh cerita banyak. Nah, padahal Nabi Siti Khadijah berkorban semua hartanya. Tapi bilang sama Rasulullah, maafin saya belum bisa berbuat untuk Islam. Kata Rasulullah, ini Islam ini berdiri karena hartamu, hai Khadijah. Karena hartamu. Makanya waktu Sayyidah Khadijah mau meninggal dunia, ketakutan beliau. Minta sorban dari Rasulullah. Tapi nggak berani minta langsung, minta lewat anaknya. Karena mintain tuh sorban. Abah, buat kain kafan saya nih, romannya saya bentar lagi mau dipanggil sama Allah nih. Abah, tuh ibu minta sorban. Wah, dikasih. Khadijah, seumur hidup. Kamu udah korbanin semuanya nggak pernah minta apa-apa. Nih. Saya girang banget kamu akhirnya minta sesuatu padaku dan ini adalah permintaanmu yang pertama dan yang terakhir. Dan kata Rasulullah, Khadijah jangan takut, malaikat nggak berani nanya apa dengan pertanyaan yang keras kepadamu, nggak berani, jangan takut. Dan barusan malaikat Jibril datang kepada saya bilang, jangan khawatir Khadijah, sorga di istana di sorga udah disiapin dan istananya nggak kalah mewah daripada istananya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena udah berkorban demi Islam dengan pengorbanan. Nah, kita berkorban sedikit aja. Mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki kepada kita. Allah kasih kepada kita niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.